Perkenalkan, nama saya Wilda Gusnedi dengan NIM 253701005 akan menjelaskan tentang konsep-konsep esensial pada geografi. Konsep-konsep esensial dalam geografi merupakan pengertian untuk mengungkapkan atau menggambarkan corak abstrak fenomena esensial dari objek material bidang kajian suatu ilmu. Konsep esensial yang pertama yaitu lokasi. Lokasi merupakan letak atau posisi suatu wilayah. Lokasi terbagi dua. Yang pertama, lokasi absolut merupakan posisi suatu objek berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujur atau letak astronomis. Contohnya yaitu Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang kedua yaitu lokasi relatif. Merupakan lokasi yang berdasarkan koordinasi dan situasi daerah sekitar. Contohnya yaitu Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, konsep selanjutnya yaitu jarak. Jarak merupakan ruang yang memisahkan antara objek atau wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Contohnya jarak antara Bandung dengan Jakarta 140 km. Yang ketiga yaitu keterjangkauan atau accessibility. Merupakan mudah atau sulitnya suatu lokasi untuk dijangkau atau dituju dari lokasi lain. Keterjangkauan tidak selalu berkaitan dengan jarak, namun juga kondisi medan, ketersediaan sarana transportasi, dan komunikasi antar wilayah. Contohnya daerah desa terpencil lebih sulit dijangkau daripada daerah kota, karena kurangnya sarana dan prasarana transportasi di daerah terpencil. Yang keempat yaitu morfologi. Morfologi berhubungan dengan relatif atau bentuk muka bumi yang berbeda-beda. Selain akibat proses geologi, morfologi juga berkaitan dengan aktivitas manusia, seperti penggunaan lahan. Contohnya pada daerah pegunungan di Malang banyak budidaya sayur-sayuran. Yang kelima, aglomerasi. Merupakan pengelompokan suatu fenomena geografi yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam beradaptasi dengan lingkungannya, seperti pemukiman, perdagangan. Fenomena geografi yang dapat dikaji dengan konsep ini biasanya berupa fenomena yang menyangkut aspek manusia. Yang keenam yaitu nilai kegunaan. Nilai kegunaan berkaitan dengan nilai guna atau manfaat suatu benda atau wilayah. Tiap benda atau wilayah mempunyai potensi yang bisa dikembangkan, sehingga mempunyai nilai guna tersendiri bagi orang yang menggunakannya. Yang ketujuh yaitu interaksi dan interdependensi. Interaksi merupakan hubungan saling memengaruhi atau hubungan timbal balik antar beberapa hal yang terjadi karena adanya kebutuhan untuk saling memengaruhi. Interaksi antar wilayah terjadi karena tidak ada satupun wilayah yang dapat memenuhi kebutuhan penduduknya sendiri. Yang kedelapan yaitu diferensiasi area. Diferensiasi area mempertegas bahwa antara tempat satu dengan yang lain memiliki perbedaan, baik kondisi fisiknya, sumber daya, maupun sumber daya manusia. Hal ini karena berbagai gejala dan permasalahan geografis yang tersebar dalam ruang mempunyai karakteristik yang berbeda. Contohnya, permasalahan perkotaan yang sejenis dengan kota lain memerlukan alternatif pemecahan masalah yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya. Yang kesembilan yaitu keterkaitan ruang. Di sini saya ada kesalahan teknis sedikit, jadi mohon dimaklumkan. Keterkaitan ruang merupakan keterkaitan persebaran antara fenomena satu dengan fenomena yang lain yang terjadi dalam ruang. Perbedaan potensi antara wilayah satu dengan wilayah yang lain akan mengakibatkan atau mendorong terjadinya interaksi berupa pertukaran barang, manusia, ataupun budaya. Contohnya yaitu banjir di suatu wilayah dapat menyebabkan macetnya arus transportasi di wilayah lain yang terhubung dengan wilayah banjir. Selanjutnya kita akan membahas skala. Skala merupakan perbandingan jarak antara di peta dengan sebenarnya. Fungsinya untuk mengetahui jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Jenis skala berdasarkan ukuran. Yang pertama skala besar, yaitu besar dari 5.000
skala sedang besar dari 10.000, skala kecil besar dari 100.000. Rumus skala yaitu skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya.